Halo semuanya, Halo, balik lagi kita, gue Daniel, Mikta. dan welcome back to our channel. Dan di video kali ini kita mau bahas hal yang cukup ringan juga, tidak berat-berat, yaitu seputar authorship. Ya, dan urutannya. Dan kontribusi dan segala macam. Ya, Kita karena ini sebenarnya topik yang sepele, tapi hal yang bisa jadi perdebatan dan segala macam. Jadi perlu kita bahas sedikit seputar ini. Ya. Nah, paling dari pengalaman lo sendiri, Mik, atau dari pengetahuan lo gitu kan, gimana sih cara menentukan urutan penulisan sebuah jurnal, author sebuah jurnal itu seperti apa? nah, kalau berdasarkan pengalaman gue, sebenarnya nggak ada format atau Ada format baku, aturan ya? yang baku mengenai itu, kayak yang harus jadi first author tuh ini, yang harus jadi second author tuh ini, nggak ada sebenarnya. Cuman berdasarkan pengalaman kita, dan itu kayak aturan nggak tertulis ya biasanya. Aturan tidak tertulis. Aturan tidak tertulis Aturan tidak biasanya. First author itu adalah orang yang berkontribusi paling banyak, atau intinya dialah yang memegang kendali di penulisan itu. Orangnya dialah yang punya jurnal itu, biasanya gitu. Jadi 70-80% penulisan itu dari dia, idenya dari atau dia, bisa dibilang, konsepnya dari dia. Atau bisa dibilang dia yang menulis draft awal biasanya. Ya, karena porsinya kan paling gede kan. Ya, bagian itu. Nah, habis itu baru kemudian disusul oleh misalnya kontributor yang lain, entah itu misalnya koleganya, kalau memang atau siapapun yang lain, kontributor yang lain yang juga menyumbang, berkontribusi satu section di situ, atau nulis formula atau apapun atau untuk riset itu secara umum yang benar-benar signifikan loh ya, misalkan. yang benar-benar signifikan. Nah, setelahnya baru diikuti, misalnya katakanlah ini ada 3 atau 4 author, baru si supervisornya misalnya, atau profesornya paling akhir. Nah, itu yang terjadi di kasus gua misalnya, umumnya seperti itu. Jadi berdasarkan kontribusi, dan biasanya yang PhD itu, yang student itu atau peneliti itu yang ditempatkan di first author. Nah, biasanya profesor itu akan ditempatkan di paling belakang, paling terakhir dia. Dan yaitu nggak jadi masalah. Jadi Dan memang selalu seperti itu. Jadi untuk merangkum yang tadi, ordernya itu tadi biasanya itu yang paling berkontribusi paling banyak, dia yang paling depan gitu kan. Jadi penulis kedua dia kontribusinya paling kedua terbesar misalkan segala macam. Dan main supervisor atau main profesor itu di paling belakang, karena biasanya dia yang paling bertanggung jawab ibaratnya ya. Dia mensupervise riset itu secara umum, lalu dia yang ibaratnya paling bertanggung jawab lah sama konten itu. Jadi nama yang paling terakhir tuh ada tanggung jawab moral yang lebih sebenarnya, karena dia memastikan bahwa tidak ada masalah sebenarnya ini. Baik dari segi etik. Dari segi etik dia yang paling bertanggung jawab di konten apapun itu. Nah, itu. Cuman itu kan di case kita ya, kebetulan sama, profesor itu biasanya ditempatkan di penulis terakhir. Cuman ada beberapa rules di tempat lain ya, di kampus yang lain. Jadi profesor itu yang harus jadi first author, meskipun yang nulis misalnya PhD-nya atau studentnya itu ada juga. Dan yaitu mungkin aturannya begitu di tempat mereka, yaitu nggak salah juga, tapi kasihan juga sih untuk PhD. Gua nggak mau sih, nggak tahu, kasihannya itu sih. Kasihan udah capek kerja, bukan dia yang di ini kan. Karena biasanya kalau di kita sih first author itu justru yang punya jurnal ya. Yang nulis paling banyak lah intinya. Dan di TU Delft sendiri, yang di counting sama graduate school itu adalah first author, sebagai first author untuk publikasi kita untuk mau lulus PhD. Nggak tahu itu. Bukan yang ketiga atau yang kedua, gue nggak tahu. Yang kedua bisa, tapi harus yang pertama first author. Berarti kita yang pemilik si jurnalnya. Dan yang jelas keuntungan untuk first author, kalau orang lain slide ya pasti nama lu yang ketulis kan. Nama kedua, ketiga sama yang terakhir kan nggak termasuk di situ lah. Kalau lu mau site gue site papernya Mikta ya pasti kan Mikta et al, kan nggak ada penulis keduanya et al dan segala macam. Jadi lu paling capek tapi nama lu ada inilah, ada bonus, ada benefit untuk itu. Paling apalagi seputar itu. Corresponding author itu juga bagian hal yang ini juga. Itu yang penting juga tuh untuk di address. Corresponding author itu satu rules mengenai itu. Corresponding author itu tidak harus dan tidak wajib menjadi first author, dan itu bukan first author. Begitupun sebaliknya, first author tidak harus menjadi corresponding author, karena
corresponding author itu adalah orang yang sebenarnya bertanggung jawab pada proses submission. Ya. Jadi beda kasus. Ya. Jadi dia bertanggung jawab, dia yang melakukan, ibaratnya kan kalau kita submit jurnal cuma satu penulis aja yang submit. Ya. Karena kalau cap semua autornya online kan capek juga. Beda-beda. Jadi satu orang yang bertanggung jawab, dia yang submit, kemudian kalau ada komen dari reviewernya atau ada reject atau accept atau masalah apapun, dia yang ngurus hal-hal seperti itu semuanya. Ya. Jadi ya dia yang bertanggung jawab pada proses submissionnya tadi paper itu. Ya. Dan itu nyinggung sedikit soal open access, gue teringat satu hal. Ya. Kalau kita kan di sini di Belanda mewajibkan open access kan untuk semua publikasinya, bukan diwajibkan tahun berapa ya, 2024 kali. 2021 wajib. Nah, biasanya kita ada satu kasus di paper gue di mana ada kita newspaper sama rekan dari Indonesia, dan kemudian karena gue pengen memanfaatkan itu dan kita pengen publish di Gold Access, dia penulis pertamanya tapi correspondingnya gue. Jadi supaya gue bisa minta dana dari kampus untuk membayarkan biaya APC-nya itu kan, artikel processing charge-nya itu. Jadi ada trik-trik seperti itulah yang bisa diinikan. Tapi yang jelas, kalau walaupun lu corresponding author, pada waktu orang cite si paper itu, tetap first author-nya yang akan tersebutkan. Jadi corresponding author-nya itu tidak akan dimasukkan lah kalau pada waktu kita men-cite paper tersebut. Jadi nggak ada aturan baku juga terhadap corresponding author ini harus di urutan berapa, karena bisa jadi corresponding author itu dia urutan kelima misalnya, di urutan ketujuh itu nggak masalah. Ada hal menarik nggak dari pengalaman lu sendiri soal authorship order ini yang mungkin bisa diceritain ke teman-teman? Kalau gue paling itu sih misalnya, di paper gue yang sebelumnya itu, atau dua paper gue, gue sebagai penulis pertama, yang penulis kedua bahkan bukan kolega sih, tapi lebih ke partner riset kali ya. Jadi ada profesor di Tallinn di Estonia, dan kebetulan pekerjaan kita, riset dia tuh benar-benar mirip, dan gue men-cite kerjanya dia, jadi kayak partly dari researchnya dia gue develop lagi. Nah justru beliau yang jadi second author gue. Nah supervisor gue malah karena nggak langsung terkait sama bidang gue, itu malah author yang ketiga, baru profesor gue author yang keempat. Nah kayak gitu. Jadi benar-benar berdasarkan kontribusi. Nah terus ngomongin soal kontribusi nih, ini agak penting nih, karena ada beberapa jurnal yang mensyaratkan itu harus secara eksplisit disebutkan. Ada beberapa. Jadi kayak MDPI wajib. Ya MDPI misalnya, dan beberapa jurnal di Elsevier juga. Jadi kayak menyarankan. Jadi mereka benar-benar ada template-nya di situ. Misalnya siapa yang berkontribusi terhadap konseptualnya, terhadap peer review-nya, terhadap funding juga. Fundingnya, terus yang supervise-nya siapa, yang melakukan analisanya siapa, data-datanya, yang mengambil datanya siapa. Nah itu perlu dijabarkan satu demi satu. Karena mungkin mereka ingin melihat kali kalau benar semuanya itu berkontribusi secara signifikan. Nggak ada free rider gitulah. Ngomong soal free rider tadi segala macam, menarik juga sebenarnya, karena pada dasarnya idealnya adalah semua nama yang tertulis sebagai author di paper tersebut, dia seharusnya berkontribusi, idealnya. Jadi tidak ada penumpang gelap di situ atau yang menikmati aja namanya di situ. Walaupun kita dengar ada kasus, pasti ada kasus-kasus seperti itu di mana profesor yang mungkin tidak terlibat dalam proses penulisan itu, reviewnya, dia cuma ini, tapi dia namanya wajib ada di situ. Ada juga seperti pasti ada hal-hal seperti itu. Tapi idealnya ya semua harus terlibat. Karena gua dengar satu kasus di sini, teman gua di TU Delft sini juga PhD, di mana dia nama di author listnya cuma dia dan supervisornya aja. Nama profesornya sebagai promotornya tidak dimasukkan karena profesornya tidak terlibat dalam penulisannya, dan sepertinya mungkin sudah ada agreement kali di antara mereka. Nggak tahu lah. Tapi yang jelas ada dua, cuma dia dan supervisornya. Dan itu sangat lumrah kalau di sini. Di sini hal yang wajar. Ya nggak apa-apa. Jadi nggak ada kewajiban untuk memasukkan promotor lu justru. Tetapi itu mungkin bisa terjadi di Belanda karena orangnya di sini fair. Nah,
Oh iya. Tapi nggak baperan nih, tapi ada kasus di mana ada kasus di mana di kasus di tempat-tempat tertentu di mana kalau lu nggak masukin nama gue jadi bermasalah secara ada yang kayak gitu-gitu ya, perlu dipikir lah. Jadi kan beda culture, jadi beda budaya, beda Indonesia. Hal menarik. Apalagi yang menarik dari situ? Dari soal authorship ini. Nah, bahkan untuk memastikan hal itu terjadi dan semua autornya itu agree, bahkan di jurnal gua yang sebelumnya itu mereka punya template author agreement form. Jadi ada satu paragraf yang menyatakan bahwa semua kontennya itu sudah disepakati oleh si author dan author wajib tanda tangan dan menyetujui hal-hal tanda tangan online ini. Jadi iya, jadi semuanya langsung di tanda tangan. Jadi author 1, author 2, author 3, author 4 berdasarkan ordernya. Ya. Itu bahkan segitunya gitu loh. Ada yang strict seperti itu aturannya supaya memastikan bahwa tidak ada tadi free riders tadi di dalam. Ya, dan nggak ada konflik of interest dan semuanya. Ya. Ngomong-ngomong soal itu, ada satu kasus gue cerita, kasus gue juga karena ada satu kolega yang dia kasih tahu kita di awal dia pengen nulis paper, kemudian kita semua setuju dan tiba-tiba papernya udah jadi di-submit aja tanpa dia memberikan kesempatan kepada semua author yang ada tertulis di situ untuk memberikan komen segala macam. Nah, itu secara etis itu sebenarnya tidak disarankan lah. Secara etis tidak boleh, karena seharusnya kan setiap penulis, setiap nama harus review, baca, kasih feedback dan segala macam. Tapi ada kasus, gua pernah kasus seperti soal itu. Kredibilitas. Soal kredibilitas. Karena kalau ada masalah kan semua nama yang di situ kan bermasalah. Ya. Jadi seharusnya jadi lu ada punya tanggung jawab tersendiri sebenarnya. Jadi nggak boleh kalau free riders bisa berbahaya lah kalau ada masalah itu paper itu kan. Gitu. Nah, paling gue cerita kasus pengalaman yang kedua lagi di mana saat kita ada satu paper yang kita submit dan ada salah satu author yang dia ada di nama ketiga, dia di order ketiga. Lalu dia pas sudah jadi semuanya, dia minta ke gua, dia kirim email, dia bilang di paper itu gua penulis kedua, penulis pertama student gua, tapi gua jadi corresponding authornya, gitu kan. Nah, dia kasih komen dia kirim email ke gua dan ke student gua, dia bilang saya kayaknya kontribusi saya kurang deh di sini. Saya pindahin aja ke kita tuh ada 6 nama di situ. Jadi dia bilang pindahin saya aja ke urutan nomor 5 karena kontribusi saya tidak terlalu banyak di dalam penulisan ini ya. Dia bilangnya seperti itu. Tapi kemudian gua diskusi sama student, sama supervisor gue juga. Supervisor gue nama paling terakhir nomor 6. Kita diskusi dan kita bilang kita masukin aja dia di ketiga. Memang kontribusi dia bisa dibilang kurang dibanding dalam hal analisa dan segala macam, kurang dibandingkan penulis nomor 4 dan penulis nomor 5. Tapi kita pikir kita masukin dia tetap di nomor 3 gara-gara kontribusi dia secara umum ke riset itu besar karena dia yang mengurus di lapangan dan segala macam. Kita pikir kita buatin di nomor 3 dan yang lainnya setuju-setuju aja. Jadi ada kasus-kasus seperti itu di mana kayaknya itu contoh yang baik lah ya. Jadi karena dia merasa kontribusi saya kurang, saya mundur aja deh. Atau bahkan ada satu kasus tadi di paper itu juga ini unik banget. Ada satu penulis kesekian yang dia ngomong begini, kalau kontribusi saya dirasa kurang, saya lebih baik mundur aja dari penulis ini. Nah, dan itu menarik sih karena kan jadi tahu diri benar-benar fair banget di sini. Dan dia nggak mau ngambil untung dari kerja orang lain kan. Jadi dia bilang benar kayak gitu. Saya mundur aja dari sini. Tapi kita keep akhirnya dia di list itu karena ada satu atau dua komen dia yang krusial banget dan kita masukin dan termasuklah dia ada di situ. Ya, intinya kayak gitulah. Nah, jadi intinya adalah menurut gua hal-hal ini tuh hal-hal mungkin yang sepele ya. Tapi tuh menurut gua super penting untuk menjadi bahan diskusi bagi yang nulis jurnal dan supervisor yang terlibat dalam penulisan itu. Karena agak sensitif mungkin bagi beberapa orang. Sangat sensitif. Jadi perlu didiskusikan. Meskipun kayak udah sama-sama tahu, tapi mungkin sebelumnya harus ditanyakan dulu, dikonfirmasi. Ya, konfirmasi. Benar. Udah oke nggak ini? Kalau udah oke baru. Kayak gitu. Paling itu aja kali ya, seputar authorship. Kalau ada teman-teman atau penulis-penulis yang lain yang punya hal-hal yang unik, cerita-cerita unik, pengalaman unik seputar hal-hal seperti ini, order, seputar kontribusi dan segala macam, ya bisa aja komen di video ini supaya bisa menjadi inspirasi untuk penonton-penonton yang lain.
Paling itu aja untuk channel ini, untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan kasih saran juga kalau ada topik-topik menarik yang bisa kita bahas. Dan semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan good luck untuk proses penulisan, proses submissionnya, dan bye bye, sampai jumpa di video kita yang lain. Bye.